brother yang terkasih, hari ini atau hari-hari ini kita mendengar kisahnya Musa. Sebelum-sebelumnya kita mendengar tentang Abraham dan Yakub, lalu kemudian Yusuf, dan hari ini kita mendengar Musa yang juga kelanjutan dari cerita sebelumnya. Dan sangat menarik kalau Anda buka-buka kitab suci, lihat-lihat ya, berapa jauh misalnya Midian dari Mesir, bagaimana kira-kira Musa harus melarikan diri ya, ketika selesai membunuh orang Mesir ya, karena takut dia lari ke Midian. Cukup jauh ya, kalau lihat ada berbagai sumber, kadang-kadang ada yang menyebut dia berjalan 7 hari penuh melalui beberapa laut atau danau yang dia seberangi sampai ke sebelah barat daya dari Mesir, masih di tanah Arab, di tempat di mana orang-orang Midian tinggal. Midian itu adalah sekelompok yang juga masih ada darah Israel, sekelompok yang mengungsi ya, semacam sekte begitu, tinggal di ujung sekali ya, dan mereka tidak ikut ke tanah Gosen pada zaman Israel kelaparan. Mereka juga percaya kepada Yahweh, percaya kepada Allah, tapi dengan cara yang sedikit berbeda ya. Inilah disitulah Musa bertemu dengan Yitro, seorang imam di sana ya, dan menikah dengan anaknya. Begitu, jadi satu peristiwa yang untuk kita cukup eksistensial. Jadi Musa lari, dan sekarang dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Allah, Gunung Horeb, Gunung Allah, dan ini di sana kemudian dia dijumpai. Ya, satu peristiwa yang kalau direnung-renungkan menarik ya, antara lain apa yang dia lihat ya, dia lihat ada semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api, yang menyala tapi tidak dibakar. Itulah dari sana kemudian kita mempunyai tabernakel ya, sebuah rumah di mana ada nyala api, tetapi nyala api itu tidak habis ya, lalu kemudian kita pakai itu sebagai tanda kehadiran Allah. Tadi saya lihat-lihat lampu ya, itu mungkin Thomas Alva Edison juga dulu berpikir ya, bagaimana ya, menyala tidak terbakar ya, ketemulah wolfram dan seterusnya. Nah, sampai sekarang kita punya gas neon di mana kita bisa melihat nyala api. Menarik gitu ya kalau lihat. Nah, kalau kita lihat bagaimana sikap Musa, dia harus melepaskan kasutnya. Ya, satu kesadaran bahwa tempat itu adalah tempat yang kudus, Tuhan sendiri mau datang. Ya, dari satu ini, Musa, lepaskan kasutmu. Ya. Mungkin sekarang ini ada beberapa orang yang tidak pakai sendal, jadi dia taruh di luar ya. Ya, atau orang yang pakai sendal tetapi ditaruh di bawah ya, seperti sana Thomas Bertauun dan ya. Jadi sendalnya ditaruh ya. Mungkin karena kesadaran akan tempat yang kudus, jadi ditaruh di bawah. Ya. Jadi menarik kalau kita lihat ya, cerita Musa. Yang untuk saya paling menarik adalah bahwa Musa disuruh kembali ke Mesir. Dan itu berarti kembali ke luka, ya, kembali ke pengalaman yang luar biasa, mengerikan bagi dia. Ya, bagaimana dia harus kembali ke sana. Jadi misalnya Jeng di sana mempunyai kesalahan ya kepada orang tertentu. Ya. Tuhan ketika Jeng berdoa di sebuah kapel, ya, Jeng harus kembali ke sana. Ya, Tuhan, yang tidak mungkin saya kembali ke sana. Jadi satu peristiwa yang sangat radikal dan eksistensial juga, ya, dan itu rupanya cara Tuhan juga. Jadi Tuhan tidak ingin kita itu lari dari kenyataan hidup, ya, tapi ingin supaya Tuhan kita kembali ke sana dan dengan satu misi baru, ya, dengan hidup yang baru. Dan saya ingat juga nanti Paulus mempunyai budak, ya, siapa namanya, Onesimus, siapa yang harus kembali ke
tuannya, kan? Terus dikasih surat pengantar supaya tuannya menerima. Yang tadinya budak, terimalah dia sebagai saudara. Dan kembali ke ini memang. Dan saudara kasih, rupanya begitu ya, Tuhan mengajak kita untuk tidak lari, tetapi datang kembali dengan satu misi besar. Dan itu tentu sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang istimewa sekali. Dan disitulah kita melihat Musa mengatakan, aku tidak mampu. Ya, nanti dia akan berusaha menghindar dari tugas itu, ya, dan akhirnya diberi teman yang namanya Harun, ya, dengan istrinya Miriam itu. Sudah terkasih, teman-teman, konfrater terkasih, kadang-kadang perlu kita melihat, ya, bertemu secara intens di Gunung Horeb untuk bertanya, mengalami, ya, Tuhan itu butuh apa. Ya, saya dengar hari ini teman-teman yang mau pembaruan kaul itu mau ulang, ya, pakailah waktu-waktu ini untuk kesana. Ya, kadang-kadang mungkin Tuhan mengajak kita untuk sesuatu yang baru, begitu. Dan begitu semoga minggu-minggu terakhir ini sebelum libur selesai, ya, apalagi nanti retret minggu depan, ya, Anda pakai juga untuk itu. Kembali, ya, ke Mesir atas undangan Tuhan. Mungkin kita akan mengatakan saya tidak layak, saya merasa harus, ya, mengenergi besar. Tapi kalau lihat bacaan Injil, memang kerendahan hati, perasaan tidak mampu, perasaan yang mengatakan bahwa kita ini tidak pandai dan bijak, itu penting. Ya, dan itulah Tuhan justru memerlukan yang seperti itu. Ketidaklayakan, merasa tidak layak, tetapi Tuhan yang mengajak kita. Mari kita mohon supaya kita boleh di dalam segala sesuatu memiliki kerendahan hati itu. Ya, meskipun kita tidak layak, meskipun kita banyak sekali dosa, kita boleh dibantu oleh Tuhan. Karena dengan keterbukaan seperti itulah Tuhan akan memberikan rahasia besar bagi orang-orangnya. Semoga kita termasuk orang yang dibukakan